gimana Pak tentang Ya saya soal curhat sih, saya pikir ya orang mau curhat sih nggak masalah. Saya udah ngomong berkali-kali sama Sekda, PNS, wali kota. Anda mau main politik pun saya nggak bisa larang, tapi sebaiknya jangan main politik. Bagi saya kalau Anda kerjanya benar, kerjanya sesuai, Anda mau caci maki saya, mau kampanye nggak pilih saya pun saya nggak masalah kok. Kan saya udah ingetin berkali-kali, tolong para wali kota dirapin, dipelantikan, semua PNS, jangan main politik deh. Kalian profesional kerja saja, nggak usah main politik. Lagi pula kemarin juga, saya kira beliau salah paham saja. Yang lain ketawa, kok aku juga bercanda kok. Aku juga tahu dia nggak pernah hubungan sama Yusril. Aku cuma ketawain dia aja. Yang lain ketawa. Nah, makanya kalau orang main politik, perasaannya langsung kena. Kalau kita bercanda orang nggak ada kepentingan, nggak marah, kok ketawa-ketawa semua. Pak, sejauh ini komunikasi antara SKPD dan bawahan Bapak ada juga dengan Bapak Wagub. Semua WhatsApp group, kami tergabung dalam WhatsApp group. Kalau ada perbedaan pendapat begitu Pak? Semua di WhatsApp group. Kita lempar semua ide di WhatsApp group, semua jawab. Pak Wagub, Sekda, semua beri komentar. Jadi saya selalu tekankan, di dalam manajemen administrasi kami nggak pakai ranking struktur jabatan kayak Mas Sekda. Saya sering disposisi supaya cepat, saya langsung tembak ke asisten. Toh nanti asisten waktu kemana-mana akan tembusan ke Sekda. Bayangin kau semua surat saya timbal ke Sekda, Sekda bebannya berat. Dan kalau dia terlambat, nggak turun-turun ke asisten, pada asisten kosong. Kenapa saya nggak langsung ke dinas ke asisten? Tuh waktu mereka kembali melapor, dia pasti tembusan ke Sekda ke Wagub. Jadi cepat. Jadi istilah saya di kampung saya bilang gini, kalau bodoh nurut, belajar gitu ya, kalau pintar ngajar. Ya kita dalam WA grup itu saling belajar kita. Nanti misalnya Pak Yusmada, dia lagi cuti ke luar negeri, dia pulang. Dia langsung bilang nih, Pak, kita bisa nih terapkan jalan-jalan di Eropa. Asal Biskup, PU, dan Pol PP mau kerjasama, UMKM mau kerjasama. Dia lempar ke grup. Langsung kita bilang, udah jalanin. Kalau ada yang merasa itu kurang, pasti dia nyanggah. Nah, jadi pola kami itu seperti itu. Pak Wali ada ngomong langsung sama Bapak nggak, Pak? Ya, Pak. Pak Wali Kota. Saya udah panggil dia berkali-kali. Pak Wali Kota ini makanya dia udah perasaan, tau nggak? Pertama saya panggil dia itu kasus waktu KBN tenggelam. Saya bilang, KBN itu di Cakung Cilincing, itu nggak mungkin tenggelam. Pasti ada yang nyumbatin saluran. Karena laut nggak pasang. Dia bilang laut pasang nggak turun, coba lu lihat. Itu pertama. Saya panggil dia. Saya bilang, kamu jangan terlalu banyak main-main politik loh, saya bilang. Terus, enggak Pak, saya enggak Pak. Dia enggak Pak, masuk ke ruangan saya kok. Saya emang bebas orang mau masuk ke ruangan saya. Orang saya nggak ada ruangan kok, isinya staf semua. Terus apalagi waktu saya tegur beliau, ada lurah yang dia belain di Warakas. Saya bilang ini terlalu jorok. Ada lagi daerah Semper mana. Depan kantor lurah saya lupa di daerah apa itu. Depan kantor lurah kalinya gotnya penuh sampah. Waktu saya kawinan, saya bilang tolong lurahnya diingetin. Jangan dibela-belain, saya bilang. Saya ingetin, oh enggak Pak, jangan bikin kubu-kubuan. Yang nggak seneng mau dikeluarin, saya ingatin terus. Lalu apalagi kasus Kalijodo. Saya bilang Kalijodo tuh kamu keluarin SP1, dia nggak mau. Dia kirimnya bilang sosialisasi. Di mana ada surat sosialisasi dalam pemerintah mau bongkar barang. Yang barat lakukan, saya kumpulin juga. Pasar ikan, yang ngotot nggak mau bongkar, tidak ada sertifikat pertama. Saya bilang kamu lihat, saya panggil juga kumpul sama lurah, camat, PD Pasar Jaya. Beliau nggak mau bongkar. Orang aset Pasar Jaya kok. Pasar Jaya 85 kios dibuat rumah. Ya pantas dong kita beresin. Dia juga nggak gitu mau bergerak. Saya bilang banjir itu gimana Pak? Ya Pak? Banjir selain Kalijodo dan juga makanya terus kayak banjir kemarin. Dia saya tanya, ketemu di Pademangan, Pak, ada apa ini? Banjirnya geser-geser ini. Dia bilang karena roknya naik, jadi pompa nggak bisa fungsi. Aku kan lebih ngerti. Kamu tahu nggak kenapa nggak bisa bohongin saya soal rok, tau nggak? Saya setiap pagi kalau lihat dari jendela rumah saya langsung lihat laut naik berapa tinggi. Jadi jarak saya sama laut tuh kira-kira paling 60 meter.
Ini 60 meter tuh masih jelas sekali tuh nggak? Jadi saya tahu kalau bendungan tembok kanal di Pantai Mutiara udah naik berapa, saya tahu itu berapa. Kayak itu kan 2,8. Saya tahu posisinya. Orang semen bawah aja belum kok, gimana bisa daerah lain masuk? Tapi beliau ngotot, dia bilang itu karena, saya bilang cek yang benar. Benar Pak, sudah Pak. Oke, nah saya tinjau pagi-pagi toh, jangan sampai siapa tahu langit berubah gitu cepat ya nggak? Saya lihat dulu, saya tanya dulu, petugas pompa, pintu air, saya ngomong dulu, kamu nanti dipanggil nggak jam 10? Panggil. Saya tanya kamu dulu, jawab saya, dia jawab, oke. Jam 10 saya panggil, saya jejerin, saya ngomong, coba dengerin baik-baik semua, ada nggak air laut masuk? Nggak ada Pak. Pernah nggak air laut masuk ke Ancol? Nggak pernah Pak. Nah dengerin ya Pak Wali ya. Semua tuh semuanya aku ledekin dia. Pak, jadi penyebab Pak Ustaz kayak gitu atau Pak apa koordinasi atau memang ada kepentingan politik? Bukan. Sama waktu saya lantik pertama, saya orangnya gampang kok. Misalnya contoh, kita lantik 2 Januari 2015 ya. Begitu selesai lantik, sudah bisik-bisik tuh, termasuk dia juga tuh. Mau main golf di mana nanti? Mau main golf di mana? Ini geng golf sebetulnya. Saya juga nggak bisa dong, semua pemain golf, pejabat DKI saya singkirkan. Nggak pantas juga. Walaupun dulu saya sering juga cerita ini, kalau nggak bisa main golf, susah naik pangkat di DKI. Karena gengnya masih geng golf eselon 2, mainnya ke luar negeri kemana-mana. Ada yang bawa nih. Ya saya kan nggak boleh dong marahin orang kalau kerja baik gara-gara geng golf. Kalau saya bilang sama Pak Rustam, kan main golf? Enggak Pak, saya seminggu 2 kali Pak. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya minta izin tetap main golf Pak. Oke, nggak masalah. Tapi kerjaannya masih beres ya. Itu yang saya sampaikan. Bagi saya mau curhat 100 kali, kayak mau 1000 kali. Ya, kalian nilai sendiri aja. Cuma orang ini memang aktivis. Sekolah politik. Jadi bagi saya ini berpolitik. Cuma untung aja dia punya gubernur. Gua nggak peduli lalu politik, yang penting kerjaan beres. Kayak tadi saya bilang, utara kok kebersihan rumputnya nggak dirapiin. Ini lurah kan mesti awasin, saya udah suruh bagi. Kalau kamu terus nggak mau lakukan, berarti kan ada sesuatu berpolitik kan. Kalau kamu cuma nggak mau pilih saya, nggak senang sama saya, kampanye ke grup lain, saya nggak masalah. Saya udah bilang kok, kalau ada yang lebih baik dari saya, ya pilih dia dong, jangan pilih saya. Kenapa mesti pilih saya terus? Saya mah nggak masalah. Kamu kira semua PNS suka sama saya? Enggak dong, banyak rezeki dipotong ya nggak suka dong. Saya ngerti sekali kok, makanya saya santai aja. Saya santai kok kayak gitu. Cuma maksud saya, kamu kan disumpah, pekerjaannya ya diselesaiin, jangan main politik, membangunin opini-opini. Kalau kamu main opini, aku bisa keluarin loh. Semua rapat saya menegur, jangan main politik. Tapi sekarang ada KPI. Ini ada KPI kita jalanin bulan Mei ini ya. Saya bisa lihat loh, kamu kerja sampai di mana, ada angkanya. Jadi saya nggak masalah, itu aja ya.